Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kabarnya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya nak ya. Amin ya Rabbal Alamin. So, hari ini kita adalah pertemuan keempat ya. Jadi pertemuan keempat ini saya putuskan untuk membuat video pembelajarannya aja. Jadi besok eh, tidak perlu diadakan Jimit lagi, jadi anak-anak saya hanya menyimak video pembelajaran yang telah saya buat ini. Oke, nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengharap ridho ilahi ya, jadi kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, anak-anakku semuanya. Jadi hari ini kita pertemuan keempat. Materinya untuk PPT-nya juga sudah tersedia di e-learning. Kalau anak-anakku just in case mau baca-baca, mau lihat-lihat, sudah bisa diakses di e-learningmu ya nak ya. So, hari ini materi pembelajarannya adalah tentang proses bisnis dan sistem informasi perusahaan. Ya, apa itu proses bisnis dan apa kaitannya dengan sebuah sistem informasi di perusahaan? Ya, nak ya. Saya mulai dulu dengan definisinya. Definisi dari proses bisnis ya. Anak-anakku tentunya sudah paham ya, sudah semester 3 sudah banyak mata kuliah yang mempelajari tentang sebuah proses bisnis di perusahaan ya. Nah, ini adalah definisinya nak, proses bisnis itu. Di mana proses bisnis ini adalah sebuah metode yang pekerjaan itu dikelola, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk memproduksi produk atau jasa yang bernilai. Ya, jadi pada saat pertemuan kedua saya udah jelasin ya nak ya, sebuah organisasi itu pasti ada manajemennya. Nah, sebuah manajemen itu pasti punya tujuannya, punya goalnya, di mana mostly itu goalnya adalah memproduksi sebuah produk keluaran. Ya, entah itu berupa informasi, berupa data, ataupun berupa sebuah produk jadi gitu ya. Sehingga proses bisnis di sini adalah metodenya bagaimana sumber daya itu dikelola, dikoordinasi dan difokuskan. Ya, untuk apa? Untuk kemudian diperoleh produk jadi atau jasa yang bernilai. Kemudian proses bisnis ini juga mengacu kepada aliran kerja yang bentuknya ini konkret, nah, ya. Konkret dari mana? Dari bahan baku. Bahan bakunya bisa berupa sumber daya, ya, sumber dayanya bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, sumber daya informasi, dan juga mungkin akan ada sumber daya pengetahuan. Ya, kemudian proses bisnis juga terkait dengan langkah-langkah dari serangkaian kegiatan. Biasanya juga, nah, proses bisnis ini apa namanya ya, cenderung terikat di daerah fungsional atau lintas fungsional ya, di daerah masing-masing divisi gitu ya, atau juga bisa dengan lintas divisi gitu. Agak masih bingung ya nak ya, nanti seiring berjalannya saya menjelaskan insya Allah anakku bisa mengerti ya. Kemudian proses bisnis ini juga salah satu cara untuk menunjukkan hal yang unik di mana perusahaan mengkoordinasikan pekerjaannya. Ya, jadi dari definisi semua ini dapat saya simpulkan bahwa proses bisnis ini adalah bagaimana sebuah manajemen menjalankan bisnisnya, ya, dari bahan mentah kemudian diolah menjadi bahan jadi gitu ya. Apa proses bisnis yang terjadi di dalamnya? Seperti itu ya, Nak ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan dari proses bisnis dan juga bisnis itu sendiri. Ya, ini ada dua garis besar di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang eh,
proses bisnis. Proses bisnis tadi kan sudah saya jelaskan ya, di mana sebuah manajemen menjalankan bisnisnya. Ya, nah proses bisnis ini dapat menjadi aset atau kewajiban bagi sebuah perusahaan. Ya tentunya kewajiban karena harus dijalankan proses bisnis ini untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Ya, nah proses bisnis ini juga dapat menjadi aset, Nak. Ya, aset dari perusahaan. Oke. Nah, kemudian tadi kan saya katakan kan di sini proses bisnis ini daerahnya bisa fungsional atau lintas fungsional. Ya, jadi banyak divisi. Divisi A ada proses bisnisnya sendiri, divisi B ada proses bisnisnya sendiri gitu ya, sampai dengan divisi Z ada proses bisnisnya sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan atau seringnya masing-masing divisi ini kan terintegrasi ya Nak ya, sehingga nanti akan ada proses bisnis yang sifatnya lintas fungsional, lintas divisi gitu. Nah, ini erat kaitannya dengan si bisnis. Jadi bisnis ini adalah kumpulan dari proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan. Ya, kebayang ya Nak ya. Jadi proses bisnis ini adalah prosesnya. Bagaimana manajemen ini bekerja, ya. Kemudian bisnis ini adalah kumpulan dari proses bisnis yang ada di masing-masing divisi di sebuah perusahaan. Oke ya. Harusnya saya gambar ini pakai papan tulis nih biar enak nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita hari ini adalah online jatahnya ya, Nak ya. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang proses bisnis dan kaitannya dengan sistem informasi, Nak, kita bahas dulu sistem informasi itu ya. Jadi di mostly di banyak perusahaan ini ada berbagai macam sistem informasi yang digunakan ya. Nah, kalau kita lihat sistem informasi dari segi fungsinya, ini adalah 4 sistem informasi yang mostly dipakai banyak perusahaan. Sistem informasinya apa aja itu? Nah, ini ada 4. Yang pertama ada sistem informasi penjualan dan pemasaran. Atau kita sebut sebagai marketing and apa ya nak bahasa Inggrisnya saya nggak lupa. Ya pokoknya sistem informasi penjualan dan pemasaran. Di mana sistem informasi ini adalah fungsinya untuk mengidentifikasi pelanggan, customer kita. Gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan penjualan dan pemasaran. Lalu sistem informasi yang kedua, kita lihat dari fungsinya, ini ada sistem informasi keuangan dan akuntansi. Di mana sistem informasi ini tugas besarnya adalah membuat laporan yang kaitannya dengan uang, keuangan, pemasukan, pengeluaran, pengelolaan cash flow uangnya gitu ya. Nah, ini semua dikerjakan di sistem informasi keuangan dan akuntansi. Oke, kemudian yang ketiga ada sistem informasi sumber daya manusia (SDM). Ya, HRD-nya gini gitu ya, Nak ya. Tugas besarnya adalah bagaimana dia mengelola data tentang karyawan. Oke, kemudian yang keempat contoh sistem informasi secara fungsi ini ada sistem informasi manufaktur dan produksi. Di mana sistem informasi ini tugas besarnya adalah membuat atau merakit produk. Dari produk mentah sampai dengan nanti jadi produk jadi. Nah, sistem informasi yang bekerja di dalamnya kita sebut sebagai sistem informasi manufaktur dan produksi. Ya, ada 4 di sini ya, Nak ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bedah lebih dalam lagi satu persatu tentang sistem informasi ini. Ya, sistem informasi yang kita lihat secara fungsionalnya. Oke. Kemudian, nah, proses bisnis ini adalah sebuah proses, sebuah apa ya tadi, Nak, metode di mana bisnis itu dijalankan. Ya, jadi bagaimana kalau kita taruh contoh gitu ya, sebuah pabrik mie instan. Dia punya
proses bisnisnya bagaimana dari produk mentah menjadi produk produk jadi apa yang dikerjakan. Nah, itu adalah proses bisnis. Sama juga dengan nanti misalnya kita sebagai em, nasabah bank, ya, ketika kita mau membuka sebuah rekening tabungan di bank itu ada proses bisnisnya, ya kan? Nah, proses bisnis itu bisa saja dijelentrehkan atau digambarkan dengan kata-kata. Tapi nak, kalau sebuah proses bisnis dibuat dengan kata-kata, ini akan sangat pewanjang sekali dan akan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya misunderstanding, ya, kesalahpahaman. Untuk itu, sebuah proses bisnis biasanya nyamannya, enaknya gitu ya, nak ya, digambarkan melalui bentuk-bentuk seperti ini. Ya, anak-anakku pasti sudah tidak asing lagi dengan bentuk proses bisnis yang ada di sini. Ya, di mana yang kiri ini proses bisnisnya digambarkan melalui flow chart. Ya, kemudian yang di sebelah kanan ini melalui DFD. Ya, anak-anakku bisa pantau ya. Kemudian ada lagi bentuknya dalam bentuk activity diagram. Kemudian yang terakhir juga ada rich picture. Masih banyak lagi sebetulnya nak proses bisnis bisa dituangkan ke dalam bentuk yang sedemikian rupa ya, seiring berkembangnya teknologi gitu ya. Nah, itu nanti tergantung yang mana yang lebih baik digunakan. Nah, itu tergantung kebutuhan. Ya, masing-masing orang punya kebutuhannya ya, masing-masing perusahaan punya kenyamanannya, dia akan membuat proses bisnis bentuknya mau dibuat dalam bentuk DFD kah, dalam bentuk activity diagram kah gitu ya. Cuman mostly yang paling familiar dilihat banyak orang ini adalah activity diagram. Nah, ya lebih ringkas, lebih gampang diterjemahkan gitu lah ya. Nah, anak-anakku kalau sudah pernah belajar mata kuliah proses bisnis dan pemodelan sistem informasi, tentunya di sana dibedah lebih jauh lagi ya, Nak ya. Nah, di sini saya hanya bedah secara garis besarnya saja. Oke. Kemudian berikutnya, ada dua cara utama bagaimana sebuah teknologi informasi ini bisa meningkatkan proses bisnis. Nah, ya. Apa dua cara utama tersebut? Ya, yang pertama, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis itu bisa dilihat dari bagaimana sebuah teknologi informasi meningkatkan efisiensi proses yang ada. Ya, jadi proses yang ada biasanya kalau kita lakukan secara manual, tidak ada bantuan dari teknologi informasi, ini kan proses yang ada itu bisa aja sangat panjang, sangat ribet, kemudian juga sangat makan biaya. Contoh dari mulai kita penggunaan kertas, dari mulai menunggu gitu ya. Nah, kemudian itu meningkatkan efisiensi proses yang ada. Simpan dulu ya, Nak ya. Nah, kemudian ada kaitannya nih, erat kaitannya dengan hal yang kedua yaitu memungkinkan keseluruhan proses bisnis baru sehingga merubah proses bisnis yang sudah ada. Jadi, teknologi informasi ini bisa merubah proses bisnis yang sudah ada diubah menjadi sebuah proses bisnis yang baru. Contoh, ya, kalau dulu banget nih sebelum hadir teknologi secanggih sekarang, gitu ya, kita dulu itu ke bank, saya ambil contoh, itu benar-benar manual banget. Nah, kita datang, kita kemudian membawa fotokopi KTP, membawa KTP kita yang asli, kemudian juga bawa NPWP, ya kan? Dan kita harus mengisi form secara tertulis. Nah, itu kan kita butuh waktu, butuh pulpen, butuh kertas gitu ya. Nah, teknologi informasi mengubah menjadi prosesnya menjadi efisien, kemudian proses bisnis yang lama dirubah menjadi proses bisnis yang baru. Yang baru yang bagaimana? Ya, kita kalau ke bank bisa saja sekarang sudah tidak lagi perlu membawa fotokopi KTP, KTP yang asli, karena filenya sudah kita unggah ke websitenya bank tersebut. Formnya sudah kita isi melalui website tersebut. Jadi ketika kita datang, kita tinggal tanda tangan, kita tinggal mengambil buku tabungan dan ATM-nya, gitu ya, Nak ya.
Kebayang ya Naya bagaimana sebuah teknologi informasi bisa meningkatkan proses bisnis. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang proses bisnis ya gitu ya, ada kaitannya juga dengan sistem informasi yang digunakan di sebuah perusahaan ya. Nah, kita bisa lihat tak di sini ada jenis sistem informasi yang digunakan di dalam bisnis. Ada dua sudut pandang kalau kita melihat sistem informasi di dalam dunia bisnis. Yang pertama sudut pandangnya adalah ketika sistem informasi itu kita lihat dari segi fungsinya. Yang tadi yang 4 saya bahas di awal. Itu kita lihat dari fungsinya yang kita sebut sebagai perspektif fungsional. Bagaimana mengenali sistem berdasarkan fungsi bisnis utamanya. Ya, ada sistem informasi penjualan dan pemasaran, ya, sampai dengan ada sistem informasi sumber daya manusia. Oke, kita lihat tuh dari fungsi. Nah, kemudian sudut pandang yang kedua, ini namanya adalah perspektif konstituen. Apa itu perspektif konstituen? Nah, perspektif konstituen ini adalah sebuah sistem informasi kita lihat dari siapa yang menggunakannya. Siapa kelompok organisasi utama yang dilayaninya. Ingat nggak, Nak? Di pertemuan kedua saya sudah bahas ada 3 tingkatan manajer. Yang bawah, yang tengah, dan yang atas. Ayo, ingat nggak? Nah, anak-anak saya juga saya harap ingat ya, manajer paling bawah tuh makainya sistem informasinya apa? Manajer tingkat tengah tuh makainya sistem informasinya apa? Sampai dengan manajer yang tingkat Dewa Zeus itu dia pakai sistem informasinya bentuknya apa? Nah, itu kita lihat sebagai perspektif konstituen. Ya. Nah, yang pertama di perspektif konstituen ini ada yang kita sebut sebagai Transaction Processing System, TPS. Kemudian yang kedua ada MIS, Management Information System. Kemudian berikutnya ada DSS, Decision Support System atau bahasa Indonesianya SPK, Sistem Penunjang Keputusan. Kemudian yang terakhir ada ISS atau Executive Support System. Oke ya, disimak baik-baik nggak? Jenis sistem informasi bisnis bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Oke, lanjut. Nah, kita bedah satu-satu ya, Nak, ya, secara garis besarnya tentang sistem informasi kita lihat dari sudut pandang yang pertama, yaitu perspektif fungsionalnya. Sebentar, Nak. Baterai saya lowbat. Oke, aman. Oke, kita lihat sistem informasi dari fungsinya. Yang pertama ada sistem informasi penjualan dan pemasaran. Ya, sistem informasi penjualan dan pemasaran tadi tugas utamanya apa? Nah, ini tugas utamanya kan yang erat kaitannya dengan bagaimana sistem informasi ini membantu perusahaan dalam hal penjualan dan pemasaran. Ya, nah sistem informasi ini juga bisa membantu perusahaan dalam yang pertama mengidentifikasi pelanggan. Ya, jadi kita bisa tahu tuh pelanggan kita tuh kebanyakan gendernya apa sih? Perempuan kah? Laki-laki kah? Range umurnya berapa sih yang beli produk kita itu? Anak muda kah? Orang tua kah? Gitu ya. Jadi kita bisa lebih mengenali pelanggan kita. Gitu, ya. Kemudian fungsi yang kedua, sistem informasi penjualan dan pemasaran ini bisa untuk mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, jadi biasanya di dalam sistem informasi penjualan dan pemasaran itu gitu ya ada seperti kita beli di Shopee itu loh, Nak. Jadi kalau ada
pembeli gitu ya, mereview sebuah barang gitu ya, memberikan kritik dan saran gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat tuh untuk mengembangkan produk dan jasa. Nah, misalnya kita tadinya cuma jualan uh, seblak gitu ya. Nah, nanti pelanggan kita bisa kasih kritik dan saran tuh di sistem informasi ini. Kak, admin, bisa kali selain seblak jualan cirengnya juga, jadi cireng pakai kuah seblak dan sebagainya gitu ya, nak ya. Nah, dari inputan-inputan tersebut bisa kita kembangkan untuk membuat produk dan jasa yang baru gitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Gitu, nak. Kebayang ya? Nah, kemudian fungsi berikutnya ini adalah untuk mempromosikan produk dan jasa. Ya, namanya saja pemasaran gitu ya. Tentunya sistem informasi ini bisa membantu perusahaan dalam mempromosikan produk dan jasa. Kemudian fungsi berikutnya menjual produk dan jasa, ya. Kemudian terakhir memberikan dukungan pelanggan yang berkelanjutan. Ya, jadi kita bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan customer kita, dengan pelanggan kita, gitu ya. Misalnya saja kalau kita punya sebuah usaha gitu ya, nah ya tentunya usaha kita kan bergantung sama pelanggan kita ya, dengan konsumen kita yang membeli produk kita gitu ya. Nah, bagaimana pelanggan ini bisa loyal sama usaha kita, sama perusahaan kita gitu. Ya contohnya kamu sebagai manajer gitu ya, mau membuat sebuah promosi atau membangun sebuah relationship dengan customer yang erat, yang baik gitu ya. Ya kamu bisa memberikan dukungan pelanggan yang berkelanjutan. Contoh, kamu bisa lihat dia ulang tahunnya kapan, ya kan? Nah, ketika dia ulang tahun, coba kamu kirim, misalnya sebagai manajer kamu putuskan untuk, oh misalnya pelanggan setia dengan pembelian minimal sekian, ketika dia ulang tahun dia bisa mendapatkan pancake gitu misalnya, atau dapat gift kecil nanti kita kirim ke rumahnya gitu kan. Itu kan sesuatu treat yang berharga banget loh nak untuk kalau kita jadi pelanggan gitu ya, di treat oleh sebuah perusahaan ketika kita ulang tahun, tiba-tiba dikirimin sebuah present apa ya, kado gitu ya. Walaupun bentuknya kecil, itu sangat berarti banget gitu ya. Nah, itu juga bisa memberi apa ya, memberikan dukungan kepada pelanggan untuk tetap setia sama perusahaan kita. Gitu. Ya, Nak ya. Kebayang ya? Oke. Nah, contoh ini adalah contoh dari sebuah sistem informasi penjualan dan pemasaran. Ya, nah ini sama aja dengan sistem informasi yang lainnya ya, Nak ya. Ada database-nya, ada sistemnya, dan ada reporting-nya gitu ya. Nah, data yang banyak dikelola oleh sistem informasi ini nggak jauh dan nggak bukan adalah tentang barang, ya, tentang produk yang dijual, ya, kemudian tentang pelanggan gitu ya. Di sini ada store number, terus ada item number, ada item description, ya. Nah, ini adalah contoh apa namanya, nah, report, sales report yang dikeluarkan dari sistem informasi penjualan dan pemasaran. Ini adalah laporan penjualan week ending 27/2007 ya. Jadi ini kayaknya laporannya diambil per minggu gitu ya, nah ya, mingguan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat item number-nya, kode produknya di 294. Nama barangnya sport bag, apa tuh, tas olahraga ya nak ya. Warnanya apa? Warnanya hitam, size-nya small. Berapa harganya? $10. Nah, di minggu tersebut berapa yang terjual? 10.450. Sehingga total sales untuk produk support bag dengan kode produknya itu 294 terjual sebanyak 10.450 units dengan total uang 104.510 US dollar. Ya. Nah, ini baru contoh, Nak. Kalau barang dia ada 1.000, bisa nggak ditarik data kayak gini? Oh, bisa banget. Itulah
apa namanya fungsinya teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Ya, karena datanya yang dia record itu sangat bisa jadi sangat besar. Gitu, ya Nak ya. Nah, kemudian sistem informasi yang kedua, kita lihat dari fungsinya, ini ada sistem informasi manufaktur dan produksi. Di mana sistem ini ada atau erat hubungannya dengan perencanaan, pengembangan, produksi barang dan jasa, dan juga mengendalikan aliran produksi. Ya, jadi misalnya apa? Namanya juga manufaktur dan produksi. Jadi sistem informasi ini membantu si perusahaan dalam hal kaitannya dengan produksi. Bagaimana barang mentah jadi barang jadi, atau barang perintilan kamu rakit sehingga jadi barang jadi, gitu. Tergantung perusahaan bergerak di bidang apa. Ya, kalau di sini contohnya kita lihat adalah produksi apa nih, Nak? Pabrik mobil ya. Jadi bagaimana mobil itu dari apa namanya hal-hal yang kecil itu kan dirakit menjadi sebuah kesatuan. Kesatuannya apa? Mobil. Ya, jadi dari barang elemen-elemen yang kecil itu dibeli, dikumpulkan, didesain, ya, kemudian jadi barang jadi. Nah, itu yang mengelola siapa? Ya, sistem informasi manufaktur dan produksi ini. Gitu. Kebayangnya, Nak ya? Nah, ini adalah contoh dari sistem informasi manufaktur dan produksi. Ya, sama ada database-nya, ada sistem informasinya, ada reporting-nya. Ya, data yang banyak dikelola oleh sistem informasi ini adalah tentang produk. Bagaimana produk tersebut dikelola permintaannya gitu ya. Kemudian kalau kita bisa lihat nih Nak dari sini nih, ya ini adalah inventory status report. Report date-nya, dia nggak kelihatan ya, mingguan apa bulanan ya. Report date-nya di Januari 14, 2007. Ya, di sini ada item code. Item code itu kode barang. Ya, ini adalah description nama barang. Nama barangnya apa? Fan belt. Ya, unit on hold-nya berapa? 10.211. Unit on order-nya berapa? 0 gitu ya misalnya. Ya, kemudian unit on hands ini adalah unit yang sedang dibuat. Ya, unit on order ini ya sudah ada pesanan berapa gitu ya. Fan belt ini belum ada pesanan tapi sudah dibuat sedang dibuat di 10.211 item atau unit gitu ya. Nah, untuk power cord ini dia sudah memproduksi atau sedang memproduksi 55.710 unit, di mana orderannya atau permintaannya ini ada di 88.660 unit. Sehingga untuk power cord dia masih butuh 30.000 sekian ya Nak ya untuk dia mencapai order yang dibutuhkan. Gitu ya Nak ya. Yay, sistem informasi manufaktur dan produksi. Kemudian sistem informasi kita lihat dari fungsinya, ini ada yang ketiga adalah sistem informasi keuangan dan akuntansi. Di mana sistem informasi ini tugas besarnya adalah menjaga data aset keuangan dan juga aliran dana perusahaan, cash flow perusahaan. Apapun yang kaitannya dengan uang, uang masuk, uang keluar, utang piutang, harta benda, harta gono gini gitu ya Nak ya. Nah, ini yang menghandle adalah si sistem informasi keuangan dan akuntansi. Oke, udah pernah belajar belum Nak akuntansi? Ada di sini yang anak saya dulunya SMK dan ngambil jurusan akuntansi. Bakal bisa relate banget nih dengan sistem informasi keuangan dan akuntansi ya. Nah, kemudian ini adalah contoh bentuknya ya dari sebuah sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sama, masih sama ya di mana ada database-nya, kemudian ada sistem informasinya, kemudian ada reporting-nya. Data yang banyak dimainkan atau dikelola oleh sistem informasi ini adalah tidak lain, tidak bukan adalah tentang uang.
Ya, misalnya ini ada customer number, ada name, ada address. Ini adalah untuk membayar tagihan kepada supplier nih biasanya, nak. Ya, banyak banget yang dikelola oleh si sistem informasi akuntansi. Pembelian untuk pembayaran, ya, maksudnya pembayaran untuk membeli barang kepada supplier gitu ya, dia yang handle. Kemudian juga untuk membayar apa namanya sewa gedung gitu misalnya. Sistem informasi ini juga yang handle. Sehingga bentuk reportingnya itu bisa sangat complicated. Ya, nah ini adalah bentuk contoh. Ya, contoh account receivable aging report ya. Laporan yang dikeluarkan dari sistem informasi keuangan dan akuntansi ini. Ya, nah ini apa namanya ya, nak ya? Agak jelimet nanti kalau saya bahas terlalu dalam lagi. Jadi garis besarnya seperti ini, Mbak. Kalau di akuntansi itu ada debit, ada kredit. Ya, jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Nanti akan disebut sebagai general ledger atau buku besar. Nah, itulah bentuknya seperti ini. Ya, kebayang ya, Nak ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Oke, kita lanjut aja. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Nah, akan ada materi lebih detail lagi tentang sistem informasi by fungsi ini ya. Jadi ada 4 kan tuh. Nanti satu persatu kita bahas di satu pertemuan gitu ya. Kemudian berikutnya yang keempat. Ini ada sistem informasi sumber daya manusia. Tugas besarnya apa? Tugas besarnya ini menjaga catatan karyawan dari pertama dia masuk sampai dia nanti pensiun gitu ya. Kemudian tugas besar yang kedua adalah menelusuri kemampuan karyawan, kinerja dan juga pelatihan. Pelatihan apa saja sih yang sudah pernah diikuti oleh karyawannya gitu ya. Nah, ini direcord di sistem ini. Ya. Kemudian tugas berikutnya dari sistem informasi ini adalah mendukung perencanaan kompensasi dan pengembangan karir karyawan. Oke, jadi semua yang ada kaitannya dengan karyawan dari dia pertama masuk sampai nanti dia berkembang di perusahaan tersebut sampai nanti dia retired atau apa namanya pensiun gitu ya. Nah, itu nanti yang mengelola ini adalah sistem informasi sumber daya manusia. Oke. Kemudian contohnya, nah ini adalah contoh dari sistem informasi sumber daya manusia di mana data yang dia kelola adalah data di kebanyakan adalah tentang karyawan, ya, employee number atau nomor induk karyawan gitu ya, namanya, alamatnya, dia bekerja di departemen apa, usianya berapa, detail banget ya nak ya, sampai marital status ada gitu ya. Marital status ini nanti kaitannya dengan pembayaran pajak ya nak ya. Kemudian ada gendernya, laki-laki atau perempuan, ada salary-nya, ada educational background-nya, dia S1 di mana, SMP di mana gitu ya. Nah, untuk laporannya ini bisa kita lihat di sini ya nak ya. Ini adalah contoh kecilnya dari report yang bisa dikeluarkan dari sistem informasi sumber daya manusia ini. Ya, di mana kita mau lihat nih status dari pekerja kita. Di tanggal 11/12/2006, namanya John Hansen dengan nomor induk karyawan 29433. Dia mungkin mengundurkan diri ya. Reasonnya apa? Position eliminated. Tereliminasi dari posisinya gitu ya. Kemudian di tanggal 12 Januari ya ini ya, 12 Januari 2006, Patricia Carlaili, nih bacanya gimana nih nak? Dengan nomor induk karyawan 14327, dia retired atau pensiun. Kemudian di tanggal 1/12/2007, Ellen Weinby dengan nomor induk karyawan 21224, dia mengundurkan diri left company, meninggalkan meninggalkan perusahaan. Ya, resign gitu lah ya.
Oke, tadi sudah ya nak ya, 4 sistem informasi bila kita lihat dari fungsionalnya. Ya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke sistem informasi dengan sudut pandang yang kedua, ya, yang kita lihat dari perspektif konstituen, dari siapa sih yang menggunakan sistem tersebut gitu ya. Nah, anak-anakku ingat ya, nak ya, manajer itu ada 3 tingkatan, yang bawah, yang tengah, dan yang atas. Ya, yang bawah ini ada operational management. Contohnya adalah operation manager atau self-directed teams atau kita sebut sebagai supervisor gitu ya. Kemudian tingkat menengah ini ada tactical management. Di sini disebutnya tactical management. Kalau kita sebutnya middle manager ya kemarin ya di pertemuan kedua. Nah, itu sama aja ya, Nak ya. Ini contohnya adalah business unit managers atau self-directed teams gitu ya. Kemudian yang paling atas, manajer Dewa Zeus, ya, tingkatannya paling top, top level manager. Ini yang kita sebut sebagai strategic management. Contohnya adalah executives atau directors atau CEO, apalagi itu presiden direktur gitu ya. Kalau di kampus kita ada pak rektor gitu. Nah, sistem berdasarkan perspektif konstituen, ya, kalau kita lihat sebagai penggunanya yang mana nih? Nih, berarti kan ada 3 nih, Nak, nih, ya. Ada yang bawah, manajernya, ada manajer tengah, ada manajer atas. Manajer yang bawah, dia menggunakan sistem yang kita sebut sebagai Transaction Processing System atau TPS. Middle manager, dia pakainya Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System. Manajer tingkat Dewa Zeus, dia pakainya Decision Support System atau DSS. Atau nanti akan ada ISS, Executive Support System. Oke. Lanjut. Kita ke masing-masing sistem informasinya. Ya, yang kita lihat berdasarkan perspektif konstituen. Yang pertama ada Transaction Processing System. Namanya saja Transaction Processing System. Ya, dia tugas utamanya adalah menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ya, sudah saya katakan di pertemuan kedua, proses bisnisnya itu day by day, hari per hari, dari Senin sampai Jumat. Ya, ada juga dari Senin sampai Minggu, nggak berhenti gitu ya. Setiap transaksi di record, setiap ada kejadian di input. Itulah TPS. Ya, atau sistem pemrosesan transaksi. Contohnya apa? Contohnya ada sistem informasi penjualan, ya, kemudian ada penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, arus bahan baku di pabrik, ya. Kalau di kampus ada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, gitu ya, Nak ya. Banyak banget jenis TPS. Ya, masing-masing perusahaan TPS-nya beda-beda. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari TPS sistem penggajian. Ya, ada sistem penggajian di sini. Namanya saja sistem penggajian. Tentunya data yang dikelola adalah data karyawan sama dengan tadi kalau kita lihat dari fungsinya ada sistem informasi sumber daya manusia gitu ya. Nah, di dalam sistem informasi sumber daya manusia itu ada sistem penggajiannya, nah. Ya, nah ini adalah bentuk dari sistem penggajian. Ya, di mana sama ada database-nya ya. Ini database-nya tentang employee tentunya. Kemudian ada payroll system, ada sistem penggajiannya di sana. Ada proses bisnisnya nih tentunya di sini ya. Kalau dia bolos, dia kena potongan berapa gitu misalnya. Kalau dia lembur, lemburnya per jam kena berapa gitu ya. Nah, itu dihitung tuh di sini. Ya, kemudian akan menghasilkan report keluaran ya berupa slip gaji gitu ya. Slip gaji atau employee paychecks.
Itu. Nah, ya. Kemudian naik lagi ke manajer yang tingkatnya menengah. Dia pakainya sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Sistem informasi manajemen ini dia tugasnya adalah untuk menyediakan laporan kinerja untuk manajemen tingkat menengah. Sistem informasi ini juga bertugas untuk merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan yang based on-nya ini adalah data-data yang berasal dari TPS, transaksi processing system itu ya, Nak ya. Kemudian laporan yang dibuat berdasarkan jadwal yang teratur, tergantung dari sang manajernya. Dia minta mingguan, ya kita bikin mingguan. Dia minta bulanan, ya kita bikin bulanan. Dia minta per 2 minggu pun kita bikin 2 mingguan. Jadi tergantung dengan jadwal yang sudah dibuat. Gitu ya. Bentuk dari sistem informasi manajemen dapat anak-anak lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, ini kan ada TPS ya, Nak ya, Transaction Processing System. Masing-masing divisi Transaction Processing System-nya beda-beda. Ya, ini ada Order Processing System, sistem pemrosesan pemesanan gitu ya. Kemudian di sini ada sistem Materials Research Planning System. Kemudian di sini ada General Ledger System. Banyak banget, bisa dari A sampai Z ya, tergantung besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaannya, tentunya TPS yang dia miliki juga akan semakin besar. Nah, dari masing-masing TPS itu kan punya database. Ya, database-nya ditaruh di sini nih, di sebuah data warehouse. Ya, jadi data warehouse ini bisa menampung data-data dari semua TPS yang ada di sebuah perusahaan. Ya, di mana di sini ada database dari sales data, kemudian ada dari unit product cost data gitu ya, dan masih banyak lagi. Kalau dia perusahaannya besar ya tentunya filenya juga besar ya, banyak gitu ya. Nah, ini dikelola di sebuah data warehouse. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Management Information System Files. Ya, yang kemudian nanti akan dibuat atau ada proses bisnisnya di sini gitu ya. Si manajer maunya laporannya bagaimana bentuknya, bagaimana periodenya gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai Management Information System sehingga dia nanti akan membuat keluaran yang berupa reports atau laporan. Gitu ya, Nak ya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh laporan yang bisa dibuat oleh sistem informasi manajemen. Ya, di sini dia si manajer mau consolidated consumer products corporation sales by product and sales region di tahun 2007. Jadi dia mau lihat nih penjualannya produknya berdasarkan produk dan berdasarkan area penjualannya gitu ya. Nah, dia narik berarti data dari mana nih, Nak, biasanya? Dari sistem informasi penjualan dan pemasaran ya. Nah, dia tarik tuh datanya dari situ. Kelihatan nih di sini ada produk code di 4469, nama produknya carpet cleaner ya. Di mana carpet cleaner ini terjual ya? Ini ada di Northeast, ada di South, ada di Midwest, ada di West ya, di mana actual sales-nya juga bisa ditarik nih. Carpet cleaner di Northeast dia produk yang terjual ini nominalnya adalah 4.066.700, di mana targetnya ini adalah 4.800.000. Sehingga manajer ini bisa lihat, oh, di tahun 2007 penjualan carpet cleaner di Northeast ini tidak sampai target. Ya, mana yang sampai target? Ya, ini contohnya ada di South, di mana targetnya dia adalah 3.750.000, tapi actual sales-nya atau penjualan nyatanya ini ada di 3.778.000 sekian. Sehingga actual versus plan-nya ini ada di 101% atau 1,01. Which is, kalau kita bicara tentang jual menjual barang, ketika terjadi over target ya seperti yang ini, itu bagus.
Ya, nah ya, over target itu selalu disenangi gitu ya, karena cuannya akan semakin banyak. Gitu ya, nak ya. Kemudian berikutnya, kita naik lagi ya ke manajer yang tingkat atas. Ya, eksekutif, manajer yang tingkatannya di bawah Zeus. Ya, ada decision support system, ada DSS, atau ada juga nanti business intelligence system. Ya, di mana kedua sistem ini tugasnya adalah membantu manajemen tingkat atas ini dalam membuat keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur. Ya. Nah, kedua sistem ini memiliki model dan kemampuan analitis data yang bersumber dari internal dan eksternal. Ingat, manajer kemarin semakin ke atas, kebutuhan datanya itu sudah tidak lagi hanya internal saja. Dia juga butuh data yang sifatnya atau asalnya dari luar perusahaan atau dari eksternal. Ya. Nah, Decision Support System atau DSS dan juga Business Intelligence System ini dapat digunakan gitu ya. Contohnya, ketika perusahaan punya pertanyaan seperti ini. Apa pengaruh pada jadwal produksi jika perusahaan akan mengadakan penjualan pada bulan Desember? Siapa yang bisa menjawab? Ya tentu si sang manajer, tapi dengan bantuan Decision Support System, dengan bantuan informasi yang disajikan dari Decision Support System ini. Ya, naknya, kebayang nggak? Belum. Nah, kita lihat dulu contoh supaya lebih kebayang, Nak, ya. Ini contoh dari sistem pendukung keputusan untuk perkiraan perjalanan. Jadi kan kalau manajer itu biasanya ditugaskan juga untuk pergi-pergian ke luar kota gitu ya. Tugas ke luar negeri gitu ya. Nah, di sana ada perkiraan perjalanan untuk mendukung proses tersebut gitu ya. Nah, di sini hal-hal apa saja yang dilihat gitu ya. Di sini ada ship file, kemudian ada port distance restrictions file, kemudian ada fuel consumption. Belibet saya nak, ada fuel consumption cost file ya dan lain-lain. Ya, di sini dilihat tuh ada apa nih contohnya nih ada pemakaian bahan bakar gitu ya. Dilihat tuh mana perkiraan perjalanan yang lebih baik untuk sang manajer gitu ya. Misalnya kita lihat dari apa sih kategorinya sehingga perjalanan itu dikatakan perjalanan yang paling baik untuk sang manajer. Kita lihat dari pemakaian bahan bakarnya kah, kita lihat dari jarak waktu tempuhnya kah, kita lihat dari akomodasinya kah gitu ya. Ini bisa kita masukkan gitu ya ke dalam sistem pendukung keputusan sehingga nanti diolah sedemikian rupa akan menghasilkan sebuah informasi yang bisa diambil membantu si manajer untuk mengambil keputusan. Ya, misalnya si sang manajer mau pergi ke mana? Ke Lampung gitu misalnya dari Jakarta. Oh, kalau naik pesawat itu lebih jauh karena bandaranya di Lampung jauh, bandaranya di sini juga agak jauh di Tangerang gitu ya. Gimana kalau naik kapal aja? Kalau naik kapal harus ke Merak dulu, nanti nyebrang, naik bis lagi itu cuma 2 jam gitu misalnya. Kalau naik pesawat udah ongkosnya lebih mahal, waktu tempuhnya juga, waktu tunggunya belum lagi delay dan segala macam, itu lebih lama gitu misalnya. Ya, jadi di situ bisa dilihat nanti diolah sedemikian rupa sehingga ketahuan perkiraan perjalanan manakah yang lebih baik untuk sang manajer. Gitu ya, Nak ya. Sistem pendukung keputusan itu banyak banget, Nak. Ada untuk perkiraan perjalanan di sini contohnya. Ada juga untuk memilih supplier supplier terbaik gitu misalnya. Atau untuk memilih produk apa namanya? Apa produk sih, Nak? Untuk memilih karyawan terbaik gitu ya seringnya ya. Nah, kemudian sistem informasi berikutnya kita lihat dari konstituen, ini ada Executive Support System atau ESS, ya, di mana ESS ini tugasnya adalah membantu manajemen senior yang tingkatnya udah lebih dewa lagi ya, Nak. Dia udah tingkat manajernya
level Dewa Zeus, udah gitu senior, paling lama gitu ya. Nah, si ESS ini membantu manajemen tersebut menangani keputusan tidak struktur. Nah, biasanya ESS ini menyajikan informasi atau datanya itu bentuknya dalam bentuk grafik. Jadi lebih mudah dilihat oleh sang manajer ya, rather than angka-angka. Kalau angka-angka doang kan pusing tuh dia lihatnya. Mana sih ini naik apa turun sih grafiknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat datanya dalam bentuk grafik ini tentunya akan lebih mudah ya. Nah, kemudian informasi tersebut selain dalam bentuk grafik, informasi ini sumbernya ini dari data dari banyak sumber. Jadi sumbernya itu banyak, nah ya. Kemudian informasi diberikan melalui portal berbasis web yang dipersonalisasi dan terintegrasi. Ya, jadi ESS itu dipersonalisasi ya. Beda manajer, beda ISS-nya. Dan dia terintegrasi. ISS satu dengan ISS yang lain bisa berinteraksi satu sama lain gitu ya. Kemudian karena dia berbasisnya web, sang manajer tentunya bisa mengakses ISS ini dimanapun dia berada. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari ESS itu. Nah, ya, tadi kan saya bilang ya beda manajer, beda ESS-nya gitu ya. Nah, ini contohnya ada 3 manajer nih di sini dengan masing-masing ESS. Ya, mereka masing-masing punya proses bisnisnya gitu ya, di mana ingat manajer tingkat atas itu kebutuhan datanya udah tidak lagi hanya dari internal saja. Dia juga mengambil data dari eksternal. Dari internal, dia bisa ngambil data dari mana saja. Bisa ngambil data dari TPS, ya, Transaction Processing System yang tadi, ya, bisa ngambil dari MIS data, Management Information System, gitu ya. Kemudian untuk eksternal data, dia bisa ngambil dari mana? Ini ada yang namanya Dow Jones. Saya nggak tahu ini berbayar atau enggak. Biasanya ada beberapa data yang kalau sifatnya dari eksternal itu biasanya berbayar, ya nak ya. Kemudian eksternal data bisa dihasilkan dari mana? Dari internet, ya dari news, dari feed, dari sosial media, gitu ya. Kemudian ada Standard and Poor's, ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini adalah hubungan antar sistem bila kita lihat dari konstituennya ya nak ya, tadi kan ada 4 di sini ya nak ya. Nah ini kalau anak-anakku mau lihat ini ada hubungan antar sistem, di mana sistem yang paling bawah ini adalah TPS, Transaction Processing System ya. Data-datanya nah dia bisa salurkan ke sistem informasi yang ada di atasnya, Management Information System atau Decision Support System ya. Nah, untuk apa namanya conclusion-nya nih ada di sini. Nah, TPS atau Transaction Processing System umumnya merupakan sumber data utama untuk sistem lainnya. Ya, kita bisa lihat di sini dia ada di paling bawah sehingga arus datanya gitu ya itu bersumber dari si TPS. Kemudian yang kedua, ISS ini menjadi penerima data dari sistem dengan tingkatan yang lebih rendah. Ya, ISS ini tingkatannya udah paling tinggi, ya, sehingga data yang dia apa namanya, yang dia butuhkan ini adalah data yang berasal dari sistem yang ada di tingkatan lebih rendahnya, gitu ya. Kelihatan ya, nah, di sini dia paling tinggi, sehingga dia butuh datanya dari sistem yang ada di bawahnya nih, gitu. Kemudian jenis sistem lainnya dapat bertukar satu sama lain. Dapat bertukar informasi satu sama lain. Kalau kita lihat di sini, manajemen information system, dia memberikan data juga untuk si DSS. Oke. Berikutnya, nah ini ada sistem yang melingkupi perusahaan. Ya, jadi kan sistem tadi kita udah lihat kategorinya bisa dilihat dari 2 sudut pandang, dari fungsional dan juga dari konstituen. Ya, kemudian bagaimana sistem-sistem tersebut diaplikasikan di sebuah perusahaan? Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai enterprise application atau aplikasi perusahaan.
Ya, apa itu enterprise application definisinya? Nah, enterprise application ini adalah sistem yang melingkupi area fungsional, fokus pada jalannya proses bisnis di dalam perusahaan dan seluruh tingkatan manajemen. Ya, jadi semua sistem dari manajer atas sampai dengan manajer bawah gitu ya, dia ketika dia diaplikasikan, nah itu kita sebut sebagai enterprise application. Ya, enterprise application membantu bisnis untuk lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dan mengintegrasikan proses agar fokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan kepada pelanggan. Ya, definisinya bingung ya, Nak ya. Nah, ini contohnya, Nak. Contoh. Nah, ini terdapat 4 aplikasi perusahaan. Ya, empat contoh dari enterprise application. Yang pertama ada enterprise system atau enterprise resource planning yang kita singkat sebagai ERP. Ya, anak-anakku yang peminatannya itu enterprise system tentunya pernah belajar atau nanti akan belajar tentang enterprise system ini. Ya. Kemudian yang kedua ada supply chain management system atau SCM. Supply, ini kaitannya dengan supplier bahan baku gitu ya. Kemudian yang ketiga ada customer relationship management system atau CRM. Ya, anak-anak saya yang mengambil mata kuliah apa ya, enterprise juga ya. Ya, enterprise gitu ya, dia juga nanti akan belajar lebih rinci tentang customer relationship management system. Ya, kemudian yang keempat ada knowledge management system. Oke, kita bedah satu-satu ya, Nak ya. Sebelum kita bedah satu-satu, nah gambarannya supaya nggak bingung, Nak ya, aplikasi perusahaan itu seperti apa sih? Nah, anak-anakku bisa lihat di gambar ini. Ini kan ada sistem informasi kalau kita lihat dari si apa namanya nih, Nak? Fungsinya ya, ada sales and marketing. Sistem informasi sales and marketing sampai dengan sistem informasi human resource. Ya. Nah, kalau di sebuah perusahaan, Nak, kita kan sebagai perusahaan, misalnya kita taruhlah, kita jualan, kita memproduksi apa contohnya? Indomie gitu ya. Kita punya pabrik Indomie gitu ya. Untuk membuat sebuah mie, keluaran produk jadi kita apa? Mie instan gitu ya. Untuk membuat mie instan tentunya kita butuh yang namanya bahan baku. Bahan bakunya apa saja? Ada tepung terigu, ya, ada perbumbuan, permicinan, perminyakan gitu ya. Nah, di situ kan kita sebelum punya barang jadi, kita harus beli dulu nih bahan bakunya. Kita beli terigunya, kita beli bumbu-bumbunya gitu ya. Mereka dalam bentuk masih mentah. Ya, untuk membeli bahan baku tersebut kita butuh supplier. Ya, sehingga akan ada supply chain management system di sini yang kaitannya dengan si supplier. Supplier kita nggak akan cuma satu aja, nah, akan banyak. Ya, misalnya tadi kita punya perusahaan pabrik mie instan, kita butuh tepung terigu. Supplier tepung terigu itu nggak cuma satu, banyak. Nah, bagaimana itu dikelola? Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan supplier supaya dapat harga yang terbaik, bahan baku yang terbaik gitu ya. Nah, ini bisa dikelola di supply chain management system. Ya, ini kaitannya dengan supplier. Ingat-ingat ya, Nak ya. Kemudian dari bahan baku tersebut kan kita olah nih, Nak nih, diproses sedemikian rupa dengan proses bisnis yang ada gitu ya. Kemudian barang jadinya itu, mie instannya itu kan butuh kita pasarkan untuk dibeli oleh pelanggan kita. Entah kita taruh di Indomaret gitu ya, entah kita taruh di warung Ucok, atau kita jual langsung kepada pembeli kita gitu ya. Nah, itu yang menangani itu semua namanya adalah Customer Relationship Management System. Kaitannya dengan pelanggan.
pelanggan kita, distributor kita siapa aja? Ya bisa tadi saya sebutin Indomaret, Alfamart, Warung Ucok, atau kamu mau taruh di pasar mana gitu ya. Nah, sistem informasinya yang mengelola itu semua adalah Customer Relationship Management System. Aplikasinya namanya ya, Nak ya. Oke, kaitannya dengan Customer Distribution. Nah, Enterprise System itu di sini, Nak. Ya, ini semua yang disebut sebagai aplikasi, gitu ya. SCM sudah, CRM sudah. Nah, yang terakhir ada Knowledge Management System di sini. Knowledge Management System adalah apa namanya ya, hal-hal yang kaitannya dengan pengetahuan, namanya saja knowledge. Dia pengetahuan yang kaitannya dengan proses bisnis yang berjalan di perusahaan tersebut. Ya, kalau perusahaan kita jualannya tadi mie instan gitu ya, ya tentunya bagaimana misalnya membuat mie instan yang baik dan enak, bagaimana cara pemasarannya gitu ya. Nah, itu knowledge tersebutlah yang dikelola oleh si knowledge management system. Oke ya. Kemudian berikutnya kita bahas satu-satu ya tentang si enterprise application. Yang pertama ada ERP atau enterprise system. Enterprise system ini adalah sistem untuk menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan data dari beragam proses bisnis inti dan menyimpan data pada penyimpanan data terpusat. ERP juga mengintegrasikan proses yang berbeda-beda di dalam perusahaan. Yang ketiga, ERP mempercepat komunikasi informasi di dalam perusahaan. Contohnya seperti apa? Nah, anak-anakku bisa lihat di sini. Ini adalah contoh dari enterprise system. Ya, tadi saya bilang ada hulu ke hilir gitu ya. Hulunya ini ada vendor supplier kita kalau kita beli bahan baku ya, kemudian bahan bakunya diolah sedemikian rupa sehingga menjadi barang jadi. Barang jadinya kita jual ke customer gitu ya. Nah, enterprise system inilah yang kita maksud. Ya, Nak, ya, di mana dia menyatukan semua apa namanya itu sistem informasi yang ada. Ya, di sini perusahaannya pakai apa? Pakai manufacture and production system, ya, pakai sistem informasi sumber daya manusia, pakai sistem informasi penjualan dan pemasaran, pakai juga sistem informasi finance and accounting. Ya. Kemudian tadi yang pertama sudah ya, Nak ya. Nah, kemudian yang kedua ada sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM. Ya, namanya saja rantai pasokan. Jadi sistem ini tugas besarnya adalah membantu bisnis untuk mengelola hubungan dengan pemasok mereka, supplier mereka, vendor mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi jumlah produk yang tepat dari sumber mereka menuju titik konsumsi dengan jumlah waktu tersingkat dan dengan biaya terendah. Ya, artinya bagaimana tadi sudah saya bilang bagaimana kita bisa punya vendor atau supplier terbaik. Kalau kita lihat dari jaraknya, dari ongkos kirimnya, dari kecepatan dia mengirim barang gitu ya. Itu tujuannya ujungnya adalah mencari cuan, mencari mana sih supplier dengan produk yang bagus tapi dengan biaya yang murah gitu ya, Nak ya. Oke, ini adalah contoh dari supply chain management. Ya, nanti kita akan memasukkan pemesanan kita gitu ya. Kita pesan apa misalnya terigu 100 ton gitu misalnya. Nah, diolah sedemikian rupa. Kita lihat dari shippingnya, dari distribusinya, dari yang mana yang paling terbaik gitu ya, sehingga nanti akan dari supply chain management ini akan membuat sebuah keluaran berupa informasi yang kaitannya dengan plans and shipment.
Ya, dia nanti memilih, oh suppliernya yang terbaik si supplier A gitu ya, sehingga kita akan membuat pemesanan di supplier A tersebut ya. Kemudian berikutnya, bagaimana sistem informasi memfasilitasi SCM. Nah, sistem informasi ini bisa memutuskan kapan dan apa yang akan diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Ya, ini tentang bahan baku ya, Nak ya. Kemudian SCM juga bisa mengkomunikasikan pesanan dengan cepat. Ya, kalau kita butuh bahan baku dengan cepat gitu ya, urgently. Nah, si SCM bisa cari tahu, oh, si supplier yang paling dekat dengan cost yang tidak terlalu mahal, si B gitu misalnya. Ya, jadi si SCM ini bisa membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan pesanan dengan cepat. Kemudian SCM juga membantu perusahaan untuk melacak status pesanan. Status pesanan kayak kalau kayak kita lihat di Shopee gitu ya, Nak ya, sedang dibungkus oleh si penjual, sudah dikirim, sudah diantar oleh kurir gitu ya. Nah, itu kan kita bisa lihat ya kalau kita beli di Shopee. Nah, begitu juga dengan si SCM. SCM ini menyediakan fitur tersebut sehingga bisa membantu perusahaan untuk melacak status pesanan. Ya, kemudian SCM bisa mengecek persediaan dan mengawasi tingkat persediaan. Ya, ini kaitannya dengan persediaan bahan baku ya. Kalau misalnya di SCM itu nanti akan ada misalnya terigu, ada yang namanya stok minimum. Di sebuah perusahaan tuh pasti akan ada yang namanya stok minimum ya. Kalau perusahaannya besar, kita bikin Indomie untuk seluruh Jakarta gitu misalnya. Minimum stok yang ada di gudang itu harus 50 kuintal gitu misalnya. Kalau sudah di bawah 50 kuintal itu akan ada warning, akan ada notice untuk si manajernya untuk pesan lagi gitu ya. Jadi si SCM ini bisa membantu perusahaan untuk mengecek persediaan dan mengawasi tingkat persediaan sehingga tidak ada yang namanya bahan baku stoknya itu sampai kosong melompong gitu ya, Nak ya. Kemudian SCM memfasilitasi perusahaan untuk mengurangi biaya persediaan, biaya transportasi, dan pergudangan. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita nggak punya SCM gitu ya, kita secara manual gitu ya, kita nyimpen bahan baku, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngelola gitu ya. Jadi kita simpen, main simpen aja. Sementara kalau misalnya kita nyimpen bahan bakunya berupa bahan fresh gitu ya. Kalau kita tadi jualannya Indomie gitu, nah kan kita butuh bumbu-bumbu kayak bawang putih, bawang merah gitu ya. Kalau kita beli banyak, itu kan berarti kita butuh biaya persediaan, biaya penyimpanan, ya menyimpannya dalam kulkas, freezer, butuh listrik, butuh tempat, ya. Atau nanti bentuk produknya apa ya, misalnya kita jualan sepatu gitu ya, misalnya butuh packaging kardusnya itu. Nah, itu kan simpennya pasti makan tempat, ya, simpennya di gudang, gudangnya nyewa gitu ya. Nah, itu perlu dikelola juga untuk mengurangi biaya. Nah, si SCM ini bisa ngebantu. Sehingga kalau tadi pabrik Indomie, nggak usah nyetok bawang merah segitu banyaknya. Udah bisa dibantu dengan si SCM ini. Ya, ada stok minimumnya. Nanti kalau sudah minimum, dia akan memesan ke supplier terbaik gitu ya. Ya, kemudian berikutnya SCM dapat membantu perusahaan untuk melacak pengiriman. Sama tadi, melacak status pesanan, di sini bisa melacak pengiriman. Sudah sampai mana bahan baku yang kita pesan tersebut. Ya. Kemudian SCM juga bisa merencanakan produksi berdasarkan permintaan sebenarnya pelanggan. Jadi bisa ketahuan juga nih, kayak kira-kira kebutuhan pelanggan nih untuk bulan depan itu berapa sih gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan dari SCM juga. Ya, kemudian berikutnya SCM bisa mengkomunikasikan perubahan pada rancangan produk dengan cepat. Ya, kalau ada perubahan-perubahan yang tadi ya, kalau kita dapat saran dan masukan dari pelanggan kita gitu ya, kemudian kita mau melakukan perubahan atau menambah produk baru gitu ya. Nah, SCM ini bisa mengkomunikasikan perubahan tersebut dengan cepat.
Oke. Berikutnya, ada aplikasi sistem atau enterprise system berikutnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Di mana sistem ini membantu perusahaan mengelola hubungannya dengan pelanggan. Namanya saja sistem manajemen hubungan pelanggan. Ya tentunya dia akan membantu perusahaan yang erat kaitannya dengan pelanggan. Ya, CRM menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam hal penjualan, pemasaran, dan pelayanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan ya dari review-review tersebut, dari pemberian bintang-bintang itu ya nak ya, dan bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan. Ya, ini jadi kita bisa menggunakan bantuan dari CRM. Ya. Oke. CRM juga membantu perusahaan mengenali, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Semua yang kaitannya dengan kepelangganan gitu ya. Detail tentang customer itu akan ada di sistem manajemen hubungan pelanggan. Oke, berikutnya yang terakhir ada sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system, KMS ya. Sudah saya katakan tadi di awal bahwa KMS ini adalah erat kaitannya dengan knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang kaitannya dengan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Ya, misalnya tadi kita jualan jualan pabrik, kita adalah pabrik mie instan gitu ya. Tentunya knowledge-nya ya apa? Ya yang berhubungan dengan bagaimana membuat mie instan yang enak, bagaimana cara memasarkannya gitu ya. Nah, harfiahnya KMS ini adalah sistem yang membantu perusahaan untuk mengelola pengetahuan dan keahlian. Ya, KMS juga mengumpulkan dan menyediakan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam perusahaan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Menghubungkan ke sumber pengetahuan eksternal, dan KMS menunjang proses untuk memperoleh, menyimpan, mendistribusikan dokumen, gambar, dan objek pengetahuan digital lainnya, dan mengaplikasikan pengetahuan dan menyatukannya di dalam organisasi. Jadi intinya adalah garis besarnya seperti saya katakan tadi, KMS yang kaitannya dengan knowledge, pengetahuan yang kaitannya berhubungan dengan proses bisnis yang ada di perusahaan. Ya, perusahaan kita bergerak di bidang apa, ya pengetahuannya yang ada tentang perusahaan itu gitu ya. Nah, ini ketika itu dikelola, itulah yang namanya knowledge management system. Ya, dia menghubungkan ke sumber pengetahuan eksternal ya, bisa ke media sosial, ke YouTube, ke TikTok gitu ya. Kita cari-cari ilmu pengetahuan di sana. Bagaimana cara membuat mie yang enak, bagaimana memasarkan mie dengan baik gitu ya. Oke. Berikutnya, kita akan bahas tentang tools alternatif untuk meningkatkan integrasi dan memperlancar arus informasi ya. Sistem informasi yang tadi gitu kan ya, nah itu kan digunakan oleh usernya masing-masing ya. Nah, tools alternatif untuk meningkatkan integrasi dan memperlancar arus informasi itu ada berapa? Ada dua. Ya, kita bisa menggunakan intranet atau extranet. Ya, intranet ini adalah website internal perusahaan yang dapat diakses hanya oleh karyawan. Ya, contoh kayak apa sih, Nak? Kayak misalnya kita lah ya, anak-anakku punya web student, saya punya web dosen. Ya, jadi yang bisa mengakses ya udah hanya kita saja. Orang luar tidak akan bisa mengakses. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai intranet. Lalu yang kedua ada extranet, di mana extranet ini adalah website perusahaan yang dapat diakses secara eksternal. Ya, tapi ini ruang lingkupnya hanya untuk vendor dan supplier. Tujuannya extranet ini adalah untuk memperlancar supply chain yang kaitannya dengan bahan baku, gitu ya. Ada intranet dan juga ada extranet, ya.
Nah, ini adalah intranet dan extranet gambarannya ya, Nak ya. Di sini intranet, di sini intranet kaitannya dengan orang dalam saja gitu ya. Employee ya, di sini employee bisa memanage dokumennya masing-masing ya. Di sini juga bisa akan ada content management ya. Di sini juga akan bisa dilakukan employee collaboration. Kalau sebuah itu kan seorang karyawan gitu ya mau melakukan kolaborasi dengan karyawan yang lainnya sangat bisa dengan menggunakan bantuan intranet ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada extranet. Extranet ini kaitannya dengan si vendor atau supplier ya. Kalau kita mau melakukan partner collaboration gitu ya atau meng-custom development gitu ya, kita bisa menggunakan bantuan dari extranet. Ya. Kemudian, the last, ini ada jenis-jenis sistem informasi berbasis web. Ya, apa saja sih jenis-jenis sistem informasi yang basisnya ini web? Yang pertama ada e-business. Nah, ya e-business ini menggunakan teknologi digital dan internet untuk mendorong proses bisnis utamanya. Ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah punya e-business-nya masing-masing. Gitu ya. Nah, e-business ini punya bagian-bagiannya. Ya, salah satu bagian dari bisnis ada yang namanya e-commerce. Ya, e-commerce ini spesifik. Dia fungsinya untuk membeli dan menjual barang dan jasa secara online. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga jenisnya ada e-government. Ya, di mana e-government ini adalah penggunaan teknologi internet untuk memberikan informasi dan jasa kepada masyarakat, karyawan, dan perusahaan yang kaitannya dengan kepemerintahan. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kan saya katakan intranet bisa digunakan untuk employee collaboration ya. Jika karyawan mau berkolaborasi gitu ya, dia bisa menggunakan intranet. Ya, lalu ini adalah sistem untuk kolaborasi dan teamwork. Kolaborasi ini bisa dilakukan jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Informal atau formal, bisa dengan teams atau personal gitu ya. Nah, apa sih pentingnya pertumbuhan dari kolaborasi antar tim gitu ya. Nah, ini bisa mengubah sifat pekerjaan, kemudian bisa menumbuhkan pekerja profesional ya. Jadi karena bisa sharing knowledge juga di sana, jadi pekerjanya bisa lebih profesional gitu ya. Kemudian bisa mengubah organisasi perusahaan, bisa mengubah ruang lingkup perusahaan, dan akan ada penekanan pada inovasi, kemudian bisa juga terjadi berubahnya budaya kerja. Tentunya lebih ke arah yang positif gitu ya. Terakhir, fungsi sistem informasi pada bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang sistem informasi pada bisnis di sebuah perusahaan, ada yang divisi yang tugasnya memang untuk mengelola sistem informasi ini gitu ya. Kalau ada error, kalau ada kerusakan gitu ya. Nah, si divisi inilah yang punya tanggung jawab besar. Divisi apakah itu? Nah, divisinya kita sebut sebagai Departemen Sistem Informasi. Ya, kalau di kampus kita punya yang namanya DTI, Direktorat Teknologi Informasi ya. Beda perusahaan, beda penamaannya gitu ya, tapi intinya sama. Dia adalah unit organisasi formal yang punya tanggung jawab besar atas jasa teknologi informasi pada perusahaan tersebut. Ya, departemen tersebut juga bertanggung jawab untuk memelihara hardware, software, database, dan jaringan yang mencangkup infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Ya, biasanya departemen sistem informasi ini punya personil gitu ya. Nah, personilnya ada siapa aja? Di sini ada programmer ya, dia yang memprogram sebuah sistem, membuild sebuah sistem gitu ya. Kemudian ada analis sistem, kemudian ada manajer proyek, kemudian ada manajer sistem informasi. Ya, di mana departemen sistem informasi ini biasanya dikepalai oleh seorang CEO atau Chief Information Officer.
Demikianlah materi kita pada hari ini sangat panjang sekali ya. Mohon maaf kalau saya ngejelasinnya masih, apa namanya, eee, kata-katanya mungkin terlalu banyak gitu ya, karena definisinya juga banyak, slide-nya juga banyak gitu ya. Jadi anak-anakku ketika saya menjelaskan, saya berharap anak-anak juga melihat slide-nya dan menyimak gitu ya, sehingga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti gitu ya, Nak, ya. So, materi hari ini sudah selesai tentang proses bisnis dan sistem informasi perusahaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan Nak, boleh melalui WhatsApp grup atau juga melalui japri ke saya. Boleh banget gitu ya, kalau sayanya agak slow respon gitu ya, boleh di-chat lagi nggak apa-apa gitu ya, karena memang akhir-akhir ini saya sering sering agak slow respon gitu ya. Nah, untuk yang urgent tetap saya utamakan, tapi biasanya yang kalau nggak begitu urgent gitu ya, ketumpuk tuh chatnya. Jadi chat lagi aja, nggak apa-apa ya, bila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan. Oke, Nak? Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya, pertemuan kelima secara tatap muka di kelas. Ya Nak ya, tetap semangat kuliahnya, sehat dan bahagia selalu anak-anakku. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat buat anak-anak saya semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.